Kejadian lumpur lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 di Sidoarjo membawa banyak tragedi memilukan. Namun sering berjalannya waktu, endapan lumpur lapindo yang kini menjadi sebuah titik balik yang tidak disangka sebelumnya, kini tempat itu memiliki jalan ceritanya sendiri. Kalau mangrove sini subur, ini termasuk subur. Terus perkembangannya cepat sini hutan mangrove. Terus kalau tanaman kayak buah-buahan, kates bisa, pepaya itu, terus pisang bisa. Pulau Lusi kini menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah objek wisata yang kerap kali dikunjungi oleh banyak orang. Meski demikian, masih timbul pertanyaan, bagaimana Lusi terbentuk? Pulau Lusi itu hasil dari endapan lumpur lapindo yang mengendap di muara, kemudian direklamasi oleh BPLS dan dijadikan pulau. Yang memberi nama Pulau Lusi ini dari Kementerian Kelautan sendiri. Sebelumnya BPLS belum memberi nama. Iya, sebagian besar, nggak 100%. Sebagian besar dari lumpur lapindo yang dibuang di Sungai Porong, mengendapnya di muara sini. Dari lumpur lapindo yang dibuang di Sungai Porong, mengendapnya di muara sini. Pulau ya, muara nggak ada apa-apa. Kemudian timbul tanah itu. Meski tidak terbentuk dari 100% lumpur lapindo, namun Lusi tetaplah mengagumkan. Pulau Lusi yang kian berkembang membuat warga setempat tergerak untuk menjadikan solusi penerus bisnis dari wisata sebelumnya, yakni wisata bahari Telocor. Karena secara letak geografis, Lusi adalah pulau baru dan berdekatan dengan wisata bahari Telocor. Wisata Bahari Telocor ini salah satu segmen dari usaha BUMDes. Wisata Bahari Telocor itu sebetulnya semacam terminalnya. Jadi setiap dan Pulau Lusi itu, jadi BBT itu mengangkat Pulau Lusi. Lusi apa sebetulnya? Lusi itu adalah lumpur Sidoarjo. Dulu sih sebetulnya bukan Lusi ya, tapi Pulau Sarina. Kemudian dengan kedatangannya Bu Susi waktu itu sebagai Menteri Kelautan, diganti namanya dengan Lusi, lumpur Sidoarjo. Keterkaitannya sih banyak. Karena apa? Jadi dermaga yang ada di BBT ini, di wisata ini juga dari sumbangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dulu kan kita pakai perahunya nelayan. Kita dulu objeknya apa? Ke muara, ke laut, mancing seperti itu. Terus dengan adanya Pulau Lusi itu, kita mohon izin juga dengan pemangku wilayah Pulau Lusi, kita memanfaatkan Pulau Lusi untuk dijadikan triggernya wisata Bahari Telocor.
dari kementerian itu berupa 2 buah dermaga apung dari dermaga apung Telocor, kemudian dermaga apung Pulau Lusi. Kemudian dari dinas pertamanan dan lingkungan hidup itu 2 buah taman. Jadi taman yang di depan itu tadi dengan taman yang di ini. Kemudian PLN yang dari BUMN ya, taman yang di depan. Kemudian foto-foto spot yang ada di sekitar BBT. Dalam sebuah pergerakan bisnis, tidak ada sebuah kemulusan. Karena asumsi buruk terhadap Lucy yang merupakan endapan Lapindo di masa lalu, tetaplah menakutkan. Stigma negatif menjadi hambatan bagi Pulau Lucy berkembang. Masyarakat masih mempertanyakan terkait keamanan dari Pulau Lucy. Kok nang kono ya saya marah ayam. Ayam pun marah, lampu. Ya udah ini sih nang kono. Apa ini? Saya foto. Aku malah foto sampai ini loh, malah. Pak, dia cuma ingin naik perahu, kemudian lihat di sana, betul nggak sih Lucy itu bisa ditanami apa? Oh itu loh lumpur gitu loh, kok masuk ke dibuat wisata apa nggak panas? Asumsi mereka bahwa Lucy itu lumpur yang masih panas, kemudian nah seperti itu. Jadi dilihat dari namanya saja Lucy ya, lumpur Sidoarjo. Asumsi orang pada umumnya itu bahwa lumpur itu bisa menimbulkan malapetaka, tidak bisa dibuat apa-apa. Ternyata kalau sudah lihat di sana, oh jadi seperti ini. Jadi lumpur itu sebetulnya nggak membawa nggak membawa malapetaka ya sebetulnya. Jadi membawa berkah juga. Dilihat dari namanya saja Lucy ya, lumpur Sidoarjo. Asumsi orang pada umumnya itu bahwa lumpur itu bisa menimbulkan malapetaka, tidak bisa dibuat apa-apa. Tapi kemudian setelah ada Lucy, ada Pulau Lucy itu kita secara perlahan menghapus image mereka bahwa Lucy itu lumpur itu juga bisa ditanami. Jadi ada spesies ikan di sana juga, ada berbagai macam mangrove, ada tanaman pisang, apa semua bisa kok. Bisa tumbuh kok sebetulnya. Kalau mangrove sini subur, termasuk subur. Terus perkembangannya cepat sini hutan mangrove. Terus kalau tanaman kayak buah-buahan, kates bisa, pepaya itu, terus pisang bisa. Gus Ipul, dia waktu itu wakil gubernur. Nah, dengan menantunya Pak Abu Rizal Bakri, Mas Taufan, dia yang berinisiatif untuk gimana caranya Lucy itu bisa dijadikan momen dan kemudian bisa dijadikan untuk pengembangan wisata ke depannya. Akhirnya ya dibuat seperti ini. Jadi lumpur yang dibuang ke Sungai Porong, waktu itu kan memang lumpur lagi banyak-banyaknya ya, dibuang ke Sungai Porong, mengendapnya di Muara. Kemudian dari BPLS waktu itu dibuatkan suatu proyek yang istilahnya juga proyek ini juga mengikut sertakan warga sekitar loh. Jadi bukan mereka ya, tapi warga sekitar yang kerja di situ juga warga sekitar selama 3 tahun proyek itu dari 2010 sampai 2013. Anugerah Pesona Indonesia kategori ekowisata terpopuler juara nomor 2 se-Indonesia loh itu ya. Terus kemudian
nomor 1 desa wisata untuk se-Kabupaten Sidoarjo. Kalau yang API itu 2019, tapi kalau yang ini 2021 kemarin. Harapan, nggak muluk-muluk sih sebetulnya harapan kita, dipercepat untuk pembangunannya di Lusi. Nggak muluk-muluk dulu, sederhana aja, tolong dipercepat pembangunan di Lusi. Dan sertifikat yang sudah kita ajukan yang diajukan oleh KKP untuk secepatnya diproses dan dikeluarin. Biar sama-sama sama-sama enak juga, pengunjung di sini juga banyak. Gitu. Merosot loh mas sekarang pengunjungnya. Balik mas, orang sudah berkali-kali ke sana, kayak pancet ya, masih tetap seperti ini, nggak berubah gitu. Tapi kalau misalnya ditambah dengan wahana-wahana yang lain mungkin jadi bisa jadi bisa nambah pengunjung lagi. Pulau yang awalnya berbentuk lahan gersang seluas 94 hektar ari telah hijau dengan tanaman bakau dan tanaman lainnya. Tak hanya itu, warga setempat dalam membuat Pulau Lusi berhasil masuk ke dalam anugerah pesona Indonesia dan menduduki juara kedua dalam jajaran ekowisata terpopuler pada tahun 2019. Kini, Pulau Lusi dikelola oleh BUMDes dan Podaru setempat. Yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah Sidoarjo untuk meneruskan dan mengembangkan daerah. Hal ini menyadarkan bahwa luapan lumpur Lapindo juga berdampak positif bagi masyarakat, bahkan menjadi objek wisata dan tanah subur di Pulau Lusi. Setiap kejadian mengingatkan kita bahwa akan selalu ada kebaikan di dalamnya.